Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 2 sekolah dasar. Bagaimanakah kabar kalian minggu ini? Sehat semua ya? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit, dan alhamdulillah kalau semuanya sehat. Itu adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kemudian kalian juga harus lebih semangat lagi dalam belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, anak-anak kelas 2, pada minggu ini pelajaran kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang berani, untuk bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang berani bertanya. Oke ya. Kalau yang minggu kemarin itu membahas tentang keberanian Nabi Saleh, untuk yang bagian 2 ini kita akan membahas tentang berani bertanya. Oke ya, kita lanjut. Sekarang kita menyanyi dulu. Menyanyinya apa? Menyanyinya yaitu tentang menuntut ilmu dengan menggunakan nada lagu Panjang Umur. Yang panjang umurnya, yang seperti itu. Tapi nanti menggunakan kata-kata seperti ini. Oke ya? Bisa mengikuti nanti ya. Oke, yuk kita menyanyi bersama-sama. Menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu wajib hukumnya, wajib hukumnya, wajib hukumnya. Sekarang berpindah yang sebelah kanannya. Mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu sungguh mulia, sungguh mulia, hidup bahagia. Kemudian bait yang bawah, berdoa dulu sebelum belajar, sesudah belajar juga berdoa, berkah ilmunya, berkah ilmunya. Nah, itu tadi kita sudah menyanyi. Sudah lebih semangat ya dengan menyanyi? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan mengamati gambar. Gambar ini ada siswa yang sedang mengangkat tangan dan juga ada ibu guru. Ya, keterangannya seorang siswa sedang bertanya kepada ibu guru. Ini adalah keterangan gambar yang nomor 1. Kita lanjutkan, yaitu dengan hukum mencari ilmu. Tadi sudah kita sebutkan ya, mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib. Dalilnya mana kok bisa wajib? Dalilnya ini ya, nanti di bawah ada. Kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Dasarnya adalah hadis Nabi yang berbunyi, ini bunyinya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya apa itu? Artinya adalah mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Jadi meskipun kalian laki-laki, meskipun kalian perempuan, semuanya wajib untuk mencari ilmu.
Caranya bagaimana mencari ilmu? Ya dengan bersekolah, dengan belajar. Itu adalah cara-cara untuk mencari ilmu. Kemudian selanjutnya, kita selain wajib untuk mencari ilmu, maka dalam mencari ilmu itu harus dimulai dari kecil. Jadi harus dari kecil memulai mencari ilmu. Apa ada dasarnya? Ada. Dasarnya adalah hadis Nabi. Mana hadisnya? Ini dia. Hadisnya berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa itu? Artinya adalah tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ayunan itu ya sejak kalian masih kecil, ya sejak digendong oleh ibu kalian, itu mulai dari ayunan. Kemudian kalau liang lahat ini adalah liang kubur alias meninggal dunia. Jadi mencari ilmu itu wajibnya mulai dari kita kecil sampai kita nanti meninggal dunia. Meskipun sudah besar, meskipun sudah tua, masih tetap harus mencari ilmu. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang terkait dengan tata cara mencari ilmu. Jadi kita tadi kan diwajibkan untuk mencari ilmu. Sekarang ada tata caranya dalam mencari ilmu itu, agar kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa saja tata caranya? Tata caranya yang pertama yaitu berwudu dulu sebelum berangkat mencari ilmu atau sebelum ke sekolah. Jadi kalian ketika akan berangkat ke sekolah atau akan belajar di rumah atau akan mencari ilmu dimanapun, kalian harus berwudu dahulu. Itu adabnya, tata caranya. Setelah berwudu, yang kedua, tata cara mencari ilmu adalah berpamitan dengan orang tua. Jadi jangan sampai tidak berpamitan, nanti kalian dicari-cari. Dan kalau berpamitan itu harus bersalaman dengan orang tua. Bisa ayah, bisa ibu, tergantung yang di rumah siapa. Kalau bersalaman, tangannya ayah atau tangannya ibu itu harus dicium. Ya, itu ketika kita berpamitan dengan orang tua. Kalau kita sudah berpamitan dengan orang tua, tata cara mencari ilmu yang nomor 3 adalah berdoa sebelum memulai pelajaran. Bagaimana bunyi doa sebelum memulai pelajaran? Ada yang sudah hafal atau ada yang sudah tahu? Doanya adalah ini dia. Lafalnya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hanya itu. Mudah dihafal kan? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalian harus hafal. Artinya apa ini? Artinya adalah, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoanya dengan menggunakan doa itu tadi. Bisa ya kira-kira? Oke, kalau sudah bisa kita lanjutkan. Setelah berdoa sebelum belajar, yang nomor 4 adalah memperhatikan penjelasan dari guru.
Jadi ketika kalian ke sekolah, kemudian sudah masuk ke dalam kelas, Bapak dan Ibu guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan, tidak boleh bermain-main sendiri, tidak boleh bermain-main dengan temannya. Ya, jadi ketika Bapak dan Ibu guru menjelaskan pelajaran, kalian harus memperhatikan penjelasan dari guru itu. Kemudian langkah selanjutnya yang nomor 5, berani bertanya jika kurang paham. Kalian berani kira-kira bertanya kepada guru? Harus berani ya. Jadi kalau kalian itu belum paham terhadap apa-apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru, maka kalian harus bertanya. Karena orang yang malu bertanya itu akan sesat di jalan. Itu ya. Jadi kalian harus berani dalam bertanya. Lalu berani itu apa? Berani itu mempunyai rasa percaya diri. Kalau bertanya artinya meminta keterangan. Jadi berani bertanya itu mempunyai rasa percaya diri untuk meminta keterangan kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari berani bertanya. Selanjutnya, bertanya itu ternyata merupakan perintah dari agama. Loh, kok bisa? Apa ada dasarnya? Dasarnya ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu adalah ayat Al-Qur'an. Artinya apa ini? Artinya adalah maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi dari ayat ini jelas kalau kita itu tidak mengetahui suatu persoalan, maka kita harus bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang persoalan tersebut. Itu makanya bertanya itu merupakan perintah agama dan kalian harus berani untuk bertanya. Selanjutnya yaitu berani bertanya itu merupakan sifat yang sangat mulia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan kita bertanya, maka kita akan menjadi tahu dan bertambah ilmu kita. Sehingga kalau bertambah ilmu kita, maka kita akan mudah untuk mencapai cita-cita. Makanya mulai hari ini yang belum berani bertanya, usahakan untuk berani bertanya. Selanjutnya, apakah manfaat dari berani bertanya itu? Ada banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat berani bertanya, yang pertama adalah dapat melatih rasa percaya diri. Karena orang yang bertanya itu harus percaya diri. Jadi kalau kalian itu nanti sudah mampu berani untuk bertanya, otomatis kalian nanti akan mempunyai rasa percaya diri. Kemudian manfaat yang kedua apa? Manfaat berani bertanya yang kedua adalah kita dapat membantu teman kita yang belum tahu. Jadi dalam suatu kelas misalnya kalian bertanya kepada gurunya dan gurunya itu menjawab pertanyaan kalian, maka teman kalian yang tidak bertanya dan belum tahu akan terbantu dengan pertanyaan kalian itu tadi. Itu manfaat yang kedua.
Selanjutnya manfaat berani bertanya yang nomor 3 adalah menambah pengetahuan kita. Jadi kalau kita itu berani bertanya, maka pengetahuan kita semakin banyak. Kalau semakin banyak pengetahuan kita, maka kita akan mudah untuk mencapai cita-cita. Itu tadi adalah beberapa manfaat berani bertanya. Selanjutnya, setelah berani bertanya, itu tadi berani bertanya tadi tata cara yang nomor 5. Sekarang tata cara yang nomor 6 yaitu berdoa setelah belajar. Jadi setelah kalian belajar itu harus berdoa. Lafal doanya sangat mudah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa itu Alhamdulillahirabbil alamin? Artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sebelum kita belajar kita harus berdoa, sesudah belajar pun kita juga harus berdoa. Itu tata cara mencari ilmu yang nomor 6. Sekarang tentang manfaat mencari ilmu. Kenapa kita disuruh untuk mencari ilmu? Karena selain itu merupakan kewajiban kita, ada banyak manfaatnya. Di antara manfaat mencari ilmu yang nomor 1 adalah kita nanti akan menjadi orang yang pintar. Coba, siapa yang tidak ingin pintar? Angkat tangan. Tidak ada ya. Semuanya pasti pengen menjadi orang yang pintar. Kalau kita itu ingin menjadi orang yang pintar, maka kita harus mencari ilmu. Kemudian manfaat mencari ilmu yang nomor 2 adalah akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kalau kita itu mempunyai ilmu yang banyak, di dunia kita akan bahagia, di akhirat juga kita akan bahagia. Kemudian selanjutnya manfaat mencari ilmu yang nomor 3 adalah akan mudah untuk mencapai cita-cita. Seperti yang di depan saya jelaskan tadi. Oke ya, itu adalah beberapa manfaat dalam mencari ilmu. Kesimpulan. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, kesimpulannya adalah kita wajib mencari ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Liang lahat tadi adalah liang kubur. Betul. Kemudian kesimpulan yang nomor 2 adalah kita itu harus berani bertanya. Kalau kita belum jelas terhadap materi yang diajarkan oleh guru kita. Jadi kita harus berani bertanya jika memang kita belum jelas terhadap penjelasan dari guru kita. Itu adalah kesimpulannya. Oke ya? Oke, sudah paham? Ada yang mau bertanya? Oke, saya kira kalian sudah paham. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.